Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan kembali kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun di dalam episode yang ke-6 ini. Maka sampailah Nabi Musa di pinggir Lautan Merah. Jadi bagaimana cara melewati Lautan Merah ini? Jadi bagaimana melewati hayatun nas ini? Jadi bagaimana melewati pengakuan-pengakuan diri selama ini? Jadi bagaimana kita melewati agar kita terbebas dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan? Maka lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Jadi maknanya tongkatnya Nabi Musa itu adalah takwa. Jadi tanpa takwa kepada Allah kita takkan bisa melewati Lautan Merah itu. Tanpa takwa kita takkan bisa lepas dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan selama ini. Tanpa takwa kita takkan bisa terlepas dari belenggu-belenggu syariat-syariat manusianya. Jadi dengan tongkat takwa itulah maka terbelahlah Lautan Merah itu. Jadi menjadi ombak sebelah kanan, ombak sebelah kiri. Jadi ada dua ombak. Ombak golongan kanan dan ombak golongan kiri. Setelah terbiak laut itu, maka Nabi Musa dan para kaumnya, pengikutnya disuruh melewatinya. Dilewatinya lah Lautan Merah itu dengan takwa. Dilewatilah hayatun nas itu dengan hayatullah. Dilewatilah pengakuan-pengakuan hidup manusianya dilebur dengan tongkat takwa. Agar bisa melewati ombak-ombak yang ada di dalam golongan kanan dan ombak di dalam golongan kiri. Jadi meskipun ombak kanan dan ombak kiri sama-sama ombaknya, sama-sama menyesatkannya, sama-sama membahayakannya. Jadi makna ombak kanan dan ombak kiri itu begini. Jadi ketika Nabi Musa membawa tongkat imannya, ketemu dengan ombak yang kanan. Ombak golongan kanan ini adalah ombak ketaatan, ombak ibadah, ombak kebaikan, tapi yang masih terkuasai oleh iblis dan setannya di dalamnya. Jadi kebaikan ketaatan masih secara syariat yang mana kelihatannya badannya yang sholat, kelihatannya badannya yang ibadah, kelihatannya badannya yang sedekah, kelihatannya badannya yang berbuat baik, tapi di dalam hatinya bukan Allah yang berkuasa di dalamnya, masih terkuasai oleh hawa nafsunya, maka kebaikannya akan tergulung ombak, akan hancur kebaikannya. Seolah-olah baik tapi itu ombaknya Laut Merah. Apa? Syariat masih berlaku, syariat hawa nafsunya. Meskipun kelihatannya baik secara badaniah,
meskipun kelihatannya baik menurut syariat, maka tetap akan merah, lautnya akan merah, nilainya tetap merah. Karena apa? Karena bukan Allah yang jadi penguasanya, tapi hawa nafsunya lah yang merasa sholat, hawa nafsunya lah yang merasa beribadah, hawa nafsunya lah yang merasa berbuat baik. Jadi itulah ombak lautan merah. Maksudnya syariat-syariat yang masih ditunggangi oleh hawa nafsunya yang merah, masih panas. Itulah ombak sebelah kanan. Dan ketika ombak sebelah kiri, kita lanjutkan ombak sebelah kiri. Disyariatkan ombak sebelah kiri ini orang-orang yang selalu mengerjakan fahsya wal mungkar, menjauhi perintah-perintah Allah secara syariat, yakni mengerjakan yang menyimpang dari syariat-syariat agama. Yang dilakukan di dalamnya selalu jauh dari syariat-syariat agama, seperti mencuri, berzina, merampok, dan sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang tercela menurut versi badaniyah, menurut penilaian raganya, syariatnya. Itu pun di sisi Allah juga lautan merah. Pasti orang-orang yang fahsya wal mungkar secara syariat itu ya pasti hatinya merah, pasti terkuasai oleh hawa nafsunya. Jangankan orang yang fahsya wal mungkar secara syariat, secara badaniyahnya, orang yang ibadah, yang melaksanakan ibadah secara syariat saja juga fahsya wal mungkar. Ketika hawa nafsunya masih berkuasa di dalamnya, orang-orang yang ibadah menurut syariat saja masih hatinya fahsya wal mungkar, apalagi orang-orang yang berbuat fahsya wal mungkar secara syariat, ya pasti sudah kelihatan. Jadi apapun ketika masih hawa nafsu yang berkuasa atas dirinya, di hatinya, pasti semuanya fahsya wal mungkar, apapun perbuatannya. Jadi golongan kanan dan jadi ombak golongan kanan dan ombak golongan kiri itu sama-sama lautan merah, sama-sama merahnya, cuman beda sesebutan saja. Ini golongan kiri yang mana orang-orang yang fahsya wal mungkar, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi Allah mengutus Nabi Musa, Musa, jangan kau tengok ombak yang kanan dan jangan kau tengok ombak yang kiri. Jadi jangan tengok laku baik atau laku baiknya badan, dan jangan tengok laku buruknya badan. Tengoklah jalan yang lurus itu, jalan rahmat. Jadi jangan perhatikan kebaikan atau ombak di lautan merah yang sebelah kanan dan ombak di lautan merah yang sebelah kiri. Jangan pedulikan itu. Teruslah berjalan. Titilah watsiratal mustaqim ini. Luruslah jalanmu. Jangan memandang syariat-syariatmu. Pandanglah aku, pandanglah rahmatku, agar kau sampai kepadaku di tepi lautan yang sebelah sana. Jadi inilah hakikat makna ombaknya Nabi Musa yang ada di lautan merah. Jadi selama ini kita kan tertipu di dalam ombak-ombaknya Nabi Musa di lautan merah itu. Karena di dalam hati kita masih Fir'aun yang berkuasa, masih hawa nafsu yang berkuasa, pasti kita menengok ombak yang kanan dan ombak yang kiri. Pasti kita menilai, oh orang itu orang baik. Tapi kita selama ini hanya menyaksikan badan-badannya, hanya menyaksikan syariat-syariat badan manusianya. Karena kita selama ini buta mata hati kita, maka yang dilihat hanyalah dohirnya saja. Ketika kita menilai dohiriyah manusia,
ada orang yang ibadah secara syariat dan ada orang yang bermaksiat secara syariat. Pasti semuanya merah. Baik yang ibadah ataupun yang maksiat, semuanya sama-sama merahnya. Karena apa? Karena yang menilai selama ini Fir'aun. Karena yang selama ini menilai hawa nafsu kita sendiri. Karena yang menilai di dalam hati kita semua perbuatan baik dan buruk. Semua perbuatan taat dan maksiat itu perbuatan manusianya. Itulah lautan merah. Itulah hayat yang merah. Hayat manusianya. Jadi belahlah lautan merah itu. Belahlah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Belahlah dengan apa? Dengan baiat. Tanpa baiat takkan bisa membelah. Dan membelah serta melewati hingga sampai ke rahmatullah. Jadi baiatnya sekarang atau nanti, ya tergantung Allah yang mengkehendakkan Anda sekalian. Jadi baiatnya kepada siapa? Kepada yang memaparkan. Jika tidak dibaiatkan kepada yang memaparkan, sama saja hanya Anda tidak punya guru. Anda hanya mendengarkan, tidak perlu baiat. Akhirnya hawa nafsu Anda, akhirnya iblis dan setannya yang membaiat Anda. Jangankan berguru secara ilmu syariat. Ilmu syariat saja wajib ada gurunya. Apalagi babakan ilahiyah, apalagi babakan hati. Memang hawa nafsu selama ini membisiki pada diri, Anda sudah paham. Antum sudah paham, tidak perlu baiat kepada yang menerangkan itu. Yang membaiat Allah kok. Hawa nafsu membisikkan seperti itu seolah-olah benar. Tapi hawa nafsu iblis dan setan akhirnya yang menjadi tukang baiatnya, yang menasehatinya hingga tersesatlah kepahamannya. Karena apa? Karena ilmunya mencuri. Karena ilmunya tidak digurukan kepada yang memaparkannya. Sehingga iblis dan setannya merasa paham. Kamu sudah paham. Cukup ini saja. Jadi tak usah menghadap atau mendatangi siapa yang menerangkan kamu sudah paham. Ini kan sama dengan halnya mencuri. Bagaimana Allah ridho dengan keadaan yang demikian, tidak berakhlak kepada manusianya, apalagi kepada Tuhannya. Akhirnya hawa nafsu setannya selalu membisikkan kamu benar, kamu benar, kamu benar, seolah-olah dirinya sudah benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sering saya saksikan orang-orang yang demikian, pasti ilmunya hanya buat debat-debatan. Pasti ilmunya hanya buat apa? Buat unggul-unggulan hatinya saja bahwa aku ngerti ilmu babakan hakikat ma'rifat. Karena apa? Karena ilmunya tidak tuntas. Karena ilmunya tidak diwisudakan, tidak dibaiatkan kepada yang memaparkan, kepada yang memahamkannya. Betul Allah yang memahamkan, tapi dari siapa awalnya sebelum Anda memahami itu? Pintu itu yang tidak Anda lewati. Sehingga ilmunya tidak bermanfaat di hati Anda, hanya sebatas pemahaman-pemahaman saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah selalu menunjuki kita semua ke dalam jalan lurusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi berakhlaklah kepada manusia yang memahamkan Anda. Maka itulah tanda akhlak Anda kepada Tuhan yang Anda tuju. Jadi ibaratkan kita bertawasul untuk menuju kepada Allah, bertawasul lewat para nabi-nabinya, para orang-orang yang sudah memahamkannya. Jadi lewat siapa
Anda memahami babakan ilahiyah itu, kepada beliaulah Anda berbaiat. Agar apa? Agar sampailah Anda kepada Tuhan Anda. Jadi orang-orang yang memahamkan itu hanyalah pintu untuk melewati kepada alam lillah. Tanpa melewat pintu itu, Anda akan tersesat. Anda akan dibimbing, dinasehati oleh hawa nafsu Anda sendiri. Semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan kita. Alhamdulillah, itulah maksud babakan ombak kanan dan ombak kiri yang ada di Lautan Merah. Jadi dengan takwalah kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun kita tetap akan ketemu dengan baiat, baik sekarang ataupun nanti. Tapi bedanya baiat sekarang kita dengan rela dan ridho kembali kepada Allah, meninggalkan semua apa yang kita miliki. Jangankan harta, hidup dan badan pun kita lepaskan, kita kembalikan kepada yang berhak. Nah, bedanya kalau baiatnya nanti di Baiatul Akbar, di dalam sakaratul maut itu dengan siksa dan paksa. Siksa yang amat pedih, azab yang amat pedih, yang mana di situ dikembalikan hak-hak Allah dengan paksa dan siksa, serta siksa yang pedih. Bedanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.